Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Auditing. Kali ini kita akan membahas memahami industri dan bisnis klien. Risiko bisnis klien dapat menyebabkan klien tidak mencapai tujuannya. Auditor harus mencermati risiko bisnis klien yang berasal dari penurunan kondisi ekonomi, yang berasal dari teknologi informasi, akibat dari global operation, maupun risiko human capital. Ada beberapa hal-hal yang perlu didalami oleh auditor dalam rangka memahami industri dan bisnis klien. Pertama, industri dan lingkungan eksternal. Industri dan lingkungan eksternal perlu dipahami karena adanya resiko yang spesifik dalam industri tertentu. Yang kedua, inherent risk yang sama pada klien dalam industri yang sama. Adanya keperluan atau sistem akuntansi yang unik untuk industri tertentu. Yang kedua, usaha dan proses bisnis klien. Usaha dan proses bisnis klien perlu dipahami oleh auditor adalah: pertama, sumber pendapatan utama. Yang kedua, pelanggan-pelanggan penting dan supplier penting. Yang ketiga, sumber dana. Dan yang keempat, informasi tentang pihak-pihak terkait atau related parties. Untuk memahami usaha dan proses bisnis klien, auditor juga perlu melakukan peninjauan ke lapangan, meninjau pabrik dan kantor. Pihak-pihak terkait atau related parties yang perlu diidentifikasi auditor diantaranya: satu, perusahaan terafiliasi. Yang ketiga, pemegang saham mayoritas. Yang ketiga, pihak lain di mana klien memiliki kontrak atau perjanjian. Yang keempat, pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi manajemen ataupun dapat mempengaruhi kebijakan klien. Auditor dapat memahami manajemen dan governance klien dengan mempelajari struktur organisasi, aktivitas dewan komisaris, aktivitas komite audit, mempelajari akta pendirian perusahaan, code of ethics, maupun notulen rapat. Hal lain yang perlu dipahami auditor adalah tujuan dan strategi. Strategi adalah pendekatan yang diikuti oleh klien dalam rangka mencapai tujuannya. Auditor harus memahami tujuan dari klien. Tujuan ini dicapai atau tidaknya akan dipengaruhi oleh: pertama, reliability pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi usaha, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja dan sistem pengukuran kinerja klien juga perlu dipahami oleh auditor. Di antara ukuran kinerja adalah market share, penjualan per pegawai, pertumbuhan penjualan, kunjungan website, penjualan pada toko yang sama, atau penjualan per kaki. Pengukuran kinerja mencakup juga analisis rasio dan membandingkannya dengan kompetitor. Selanjutnya, auditor perlu menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis adalah risiko klien gagal mencapai tujuannya.
Ini menjadi konsen auditor. Yang menjadi konsen auditor adalah kemungkinan terdapatnya kesalahan yang material dalam laporan keuangan akibat adanya risiko bisnis ini. Hubungan antara bisnis klien, risiko, dan risiko terdapatnya kesalahan yang material dalam laporan keuangan. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.